Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pena Aurora. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa kisah nyata. Nama, tempat, karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian hanyalah kebetulan semata. Tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tapi sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, bahagia dan dilancarkan rezekinya. Langit senja perlahan memerah, membingkai masjid megah yang biasanya dipenuhi gema syalawat dan hiruk-pikuk jamaah. Namun sore itu, pemandangan yang berbeda tersaji di depan mata. Suara azan yang mengalun syahdu seolah menggema hampa, tanpa disambut riuh langkah kaki yang bergegas memenuhi rumah Allah. Pintu masjid yang terbuka lebar hanya menyambut beberapa orang yang masuk perlahan. Wajah mereka menyiratkan keheningan yang mendalam. Di dalam masjid, kursi-kursi yang tersusun rapi tampak kosong melompong. Beberapa orang yang duduk di saf terdepan saling berpandangan, seperti mencari jawaban atas kejanggalan yang mereka rasakan. Ruang yang biasanya penuh hingga ke pelataran kini hanya menyisakan bayang-bayang sepi, menciptakan suasana yang menyesakkan hati. Sorotan lampu masjid yang terang benderang seakan kontras dengan kehampaan di dalamnya. Sepi itu tidak hanya terasa, tetapi menusuk, meninggalkan ruang-ruang kosong yang menggambarkan lebih dari sekadar ketidakhadiran fisik. Beberapa jamaah menunduk, enggan berbicara, seolah takut melukai keheningan yang mendominasi tempat itu. Di sudut masjid, seorang lelaki paruh baya tampak berdiri mematung, memandang ke arah mimbar dengan mata yang berkaca-kaca. Mengapa bisa begini? Bisiknya lirih, namun cukup untuk menggambarkan perasaan banyak orang yang hadir sore itu. Bayangan ceramah Gus Miftah yang selalu ditunggu dengan antusias berubah menjadi kenangan yang terasa jauh dari kenyataan. Suasana masjid sore itu seperti panggung yang kehilangan penontonnya. Suara desah napas dan sesekali batu kecil terdengar jelas, menggantikan tawa dan obrolan jamaah yang biasanya memenuhi sudut-sudut ruangan. Bahkan, anak-anak yang biasa berlarian di halaman tampak tidak ada. Tidak ada langkah kecil yang tergesa-gesa, tidak ada suara ayah menenangkan anaknya, tidak ada tanda kehidupan yang biasa menghiasi setiap pengajian. Gus Miftah akhirnya tiba. Langkahnya berat, matanya menyapu pemandangan yang tidak biasa di depan mimbar. Bibirnya mencoba tersenyum, meskipun jelas ada kesedihan yang ia sembunyikan. Ia mengangguk kecil kepada jamaah yang hadir, namun sorot matanya berbicara banyak hal yang tidak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Hatinya berat, tetapi ia tahu, tugasnya adalah menyampaikan pesan, meski hanya kepada segelintir yang masih bertahan. Ketika ia berdiri di depan, keheningan menyelimuti ruangan lebih dalam. Tidak ada gemuruh suara jamaah menyambutnya, tidak ada suasana akrab yang biasanya menjadi awal ceramahnya. Hanya suara napas beratnya yang terdengar, mencoba mengumpulkan keberanian untuk memulai. Di antara ruang kosong itu, Gus Miftah menyadari bahwa pengajian hari ini tidak lagi hanya soal menyampaikan ilmu, tetapi juga soal bertahan di tengah badai. Seorang ibu yang duduk di saf kedua menunduk dalam-dalam. Ia sesekali mengusap wajahnya, mungkin berdoa agar keadaan kembali seperti biasa. Di sudut lain, seorang pria tua memejamkan mata, menahan kesedihan yang tak terucapkan. Masjid ini, yang biasanya menjadi tempat berkumpulnya umat, kini seperti simbol dari perasaan yang tercerai-berai. Keheningan masjid sore itu seperti mengajukan pertanyaan besar kepada setiap orang yang hadir. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Bahkan dinding masjid seolah ikut merasakan keheningan itu, memantulkan kembali gema suara kecil yang mencoba memecah kebisuan. Di tengah kekosongan itu, pengajian Gus Miftah dimulai, dengan hati yang berat dan keheningan yang terasa menusuk. Sepi itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Sepi itu tidak hanya terasa di dalam masjid, tetapi juga menyentuh setiap hati yang hadir, menggambarkan betapa rapuhnya hubungan antara seorang pendakwah dan umatnya di tengah badai kontroversi. Pengajian itu akhirnya dimulai, tapi tidak ada yang tahu apa yang akan berakhir lebih dulu,
ceramah atau keheningan yang mendominasi. Di tengah hiruk-pikuk dunia dakwah modern, nama Gus Miftah muncul sebagai sosok yang tak biasa. Ia bukan pendakwah konvensional yang hanya berbicara di atas mimbar masjid. Gus Miftah dikenal sebagai jembatan antara agama dan kehidupan modern, mampu menjangkau berbagai kalangan, dari pekerja sederhana hingga kalangan selebriti. Dengan gaya ceramahnya yang santai namun menggugah, ia sering dianggap sebagai pembawa angin segar di dunia dakwah. Masjid yang dulu penuh saat ia berceramah pernah menjadi saksi betapa banyak orang terinspirasi oleh pesan-pesan yang ia sampaikan. Gus Miftah tidak sekadar mengajar, ia merangkul. Ia dikenal karena keberaniannya mendekati komunitas yang sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat, seperti pekerja malam dan anak jalanan, memberikan mereka harapan yang jarang didengar dari mulut pendakwah lain. Popularitasnya semakin melonjak ketika ia sering diundang ke acara besar, baik itu forum nasional hingga acara televisi. Gus Miftah menjadi simbol pendakwah yang relevan dengan zaman, membawa pesan Islam yang ramah dan membumi. Tak jarang, ceramah-ceramahnya viral di media sosial, menarik perhatian jutaan orang. Ia sering diabadikan dalam potret bersama tokoh-tokoh terkenal, memperkuat citranya sebagai ulama yang diterima oleh semua lapisan masyarakat. Namun, popularitas itu datang dengan tanggung jawab yang besar. Setiap kata yang ia ucapkan menjadi sorotan, setiap langkahnya menjadi perhatian. Gus Miftah menyadari bahwa posisinya tidak hanya sebagai seorang pendakwah, tetapi juga panutan. Di balik senyum dan candanya, tersimpan beban berat untuk menjaga kepercayaan umat yang telah menempatkannya di puncak pengaruh. Meski demikian, perjalanan Gus Miftah tidak selalu mulus. Ia sering menghadapi kritik dari kalangan konservatif yang menganggap pendekatannya terlalu santai, bahkan kontroversial. Tetapi Gus Miftah tidak pernah gentar. Ia selalu berkata bahwa dakwah bukan soal membuat semua orang nyaman, tetapi soal menyampaikan kebenaran dengan cara yang bisa diterima banyak hati. Kini, dalam keheningan masjid yang sepi itu, bayangan sosok Gus Miftah yang dikenal dengan semangatnya terasa begitu jauh. Pria yang biasanya berdiri dengan penuh percaya diri kini terlihat lebih rapuh, seperti kehilangan sebagian jiwanya. Popularitas yang dulu menjadi kekuatan kini tampak seperti pedang bermata dua, mengiris hatinya di saat ia paling membutuhkan dukungan. Banyak yang mengenang bagaimana Gus Miftah sering menjadi penenang bagi orang-orang yang gelisah. Ceramahnya tentang kehidupan selalu dibalut humor, tetapi penuh pesan mendalam. Ia mampu membuat jamaah tertawa sekaligus menangis, membawa mereka lebih dekat pada hakikat keimanan. Namun, kontroversi kali ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah sosok yang mereka kagumi tetap sama, atau sudah berubah oleh beban popularitas? Dalam setiap perjalanan seorang tokoh besar, selalu ada momen-momen yang menguji ketangguhan hati. Gus Miftah, yang selama ini berdiri kokoh di tengah badai kritik, kini menghadapi ujian terbesar dalam karir dakwahnya. Ia tidak hanya berhadapan dengan komentar pedas di media sosial, tetapi juga dengan rasa kecewa umat yang selama ini mendukungnya. Di balik popularitasnya, Gus Miftah adalah manusia biasa dengan segala keterbatasannya. Kontroversi ini tidak hanya menguji posisinya sebagai pendakwah, tetapi juga menguji kerendahan hatinya untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki diri. Dalam momen-momen seperti ini, ia harus menemukan kembali sosok yang selama ini menjadi alasan banyak orang mencintainya, pendakwah yang tulus, yang berbicara dari hati untuk hati. Di antara ruang kosong masjid yang sepi itu, bayangan kejayaan Gus Miftah terasa seperti mimpi yang jauh. Tetapi perjalanan ini belum berakhir. Popularitas yang dulu mengangkat namanya kini menjadi beban yang harus ia pikul dengan bijak. Dan seperti malam yang selalu diikuti pagi, ujian ini bisa menjadi awal bagi Gus Miftah untuk kembali merebut hati umat yang pernah ia rangkul dengan cinta dan pengertian. Seperti angin ribut yang datang tanpa peringatan, sebuah pernyataan yang keluar dari mulut Gus Miftah mengubah segalanya. Ceramahnya yang biasanya penuh canda dan hikmah kali ini menjadi sumber kemarahan. Dalam sebuah sesi, ia melontarkan sebuah analogi yang menyebutkan pekerjaan sebagai penjual es teh dengan nada yang dianggap merendahkan. Ucapannya terdengar ringan, tetapi bagi sebagian orang,
itu adalah penghinaan yang melukai harga diri mereka. Klip pendek dari ceramah itu dengan cepat menyebar di media sosial. Dalam hitungan jam, ribuan orang mulai mengomentari video tersebut, mengkritik keras apa yang mereka anggap sebagai pelecehan terhadap pekerjaan yang halal. Bagaimana bisa seorang pendakwah menghina profesi orang kecil? Tulis salah satu netizen, yang komentarnya langsung disukai oleh ribuan orang. Gelombang reaksi tidak berhenti di sana. Media berita online mulai memuat artikel tentang pernyataan kontroversial Gus Miftah. Potongan klip yang viral dijadikan sorotan utama, lengkap dengan berbagai pendapat dari pakar dan tokoh masyarakat. Mereka mempertanyakan, bagaimana seorang yang dikenal sebagai pendakwah ramah justru menyampaikan ucapan yang dianggap merendahkan martabat orang lain? Dalam sekejap, media sosial berubah menjadi medan perang opini. Ada yang membela Gus Miftah, menganggap ucapannya hanya sebuah kelakar yang disalahartikan. Namun, lebih banyak yang mengkritik, mengatakan bahwa candaan semacam itu tidak pantas keluar dari mulut seorang tokoh agama. Tagar boikot Gus Miftah bahkan menduduki puncak tren di beberapa platform, menjadi simbol kemarahan publik. Di sisi lain, para penjual es teh, yang selama ini menjalani hidup sederhana tanpa banyak suara, kini tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Beberapa di antara mereka menyampaikan kekecewaannya melalui media lokal, mengatakan bahwa pekerjaan mereka mungkin kecil, tetapi mereka bangga karena halal. Kami ini cuma cari nafkah, tidak ada niat lain. Tapi kenapa kami harus dihina seperti itu? Ujar salah seorang penjual, dengan nada yang jelas mencerminkan luka di hatinya. Keadaan semakin rumit ketika para tokoh lain mulai angkat bicara. Beberapa ulama dan pendakwah turut menyampaikan kritik halus kepada Gus Miftah, menyarankan agar seorang dai lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata. Namun, ada pula yang mengingatkan bahwa manusia tidak luput dari kesalahan dan publik sebaiknya memberikan kesempatan kepada Gus Miftah untuk menjelaskan dirinya. Meski ada yang mencoba meredakan situasi, badai sudah terlanjur besar. Dalam berbagai forum diskusi, nama Gus Miftah menjadi bahan perdebatan sengit. Sebagian orang mengatakan bahwa ini adalah saatnya bagi publik untuk lebih kritis terhadap tokoh agama, sementara yang lain menganggap situasi ini sebagai ujian yang wajar bagi seorang pendakwah terkenal. Di tengah segala keramaian, Gus Miftah memilih untuk diam. Namun, diamnya tidak menenangkan. Ia tahu bahwa setiap detik yang berlalu hanya memperbesar keretakan antara dirinya dan para pendukungnya. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah ucapannya benar-benar seburuk itu, atau apakah ini adalah akumulasi dari harapan publik yang terlalu tinggi terhadapnya. Namun, kenyataan tidak dapat dihindari. Kata-kata yang terucap tidak bisa ditarik kembali. Seperti bulu-bulu yang dilepaskan ke angin, sulit untuk mengumpulkan kembali dampaknya. Gus Miftah harus menghadapi kenyataan pahit bahwa popularitasnya yang dibangun selama bertahun-tahun kini goyah hanya karena satu momen yang dianggap keliru. Dalam keheningan masjid yang sepi di bab sebelumnya, Gus Miftah mungkin telah merasakan awal dari badai ini. Namun, di balik kesepiannya, ada harapan bahwa badai ini akan berlalu, dan ia dapat menemukan cara untuk mengobati luka yang terlanjur terbuka. Tetapi, jalan menuju pemulihan tidak pernah mudah, terutama ketika kepercayaan yang retak adalah hal paling sulit untuk disatukan kembali. Seperti api kecil yang disulut di tengah hutan kering, potongan klip ceramah Gus Miftah yang dianggap menghina penjual es teh menyebar dengan cepat di media sosial. Dalam hitungan jam, komentar membanjiri kolom-kolom diskusi. Dari Facebook hingga Twitter, nama Gus Miftah menjadi sorotan utama. Gelombang kritik yang deras menggulung tanpa ampun, seolah dunia maya menjadi arena pengadilan tanpa batas. Tagar boikot Gus Miftah mulai bermunculan di lini masa, dan dalam waktu singkat, menduduki posisi teratas tren nasional. Netizen berlomba-lomba mengungkapkan kekecewaan mereka, menyebut pernyataan Gus Miftah sebagai bentuk penghinaan terhadap orang-orang kecil yang hanya berjuang untuk hidup. Bagaimana bisa seorang pendakwah berbicara seperti itu? Bukankah tugasnya untuk merangkul, bukan merendahkan? Tulis seorang pengguna dengan nada tajam. Setiap sudut media sosial penuh dengan diskusi panas.
Ada yang membagikan ulang video klip kontroversial itu dengan berbagai komentar pedas, ada pula yang membuat meme sindiran yang menyebar lebih cepat dari kilat. Di Instagram, bahkan beberapa selebriti ikut memberikan tanggapan, mengungkapkan kekecewaan mereka secara terbuka. Kita harus menghormati setiap pekerjaan yang halal. Tidak ada alasan untuk meremehkan siapapun, tulis salah satu figur publik yang komentarnya mendapat ribuan tanda suka. Namun, di tengah badai kritik, ada segelintir orang yang mencoba bertahan di sisi Gus Miftah. Mereka mengatakan bahwa ucapannya mungkin telah disalahartikan atau dikeluarkan dari konteks. Beliau hanya bercanda. Tidak mungkin Gus Miftah bermaksud menghina, tulis salah seorang pendukungnya. Tetapi komentar seperti itu seringkali dibalas dengan amarah, seolah tidak ada ruang untuk pembelaan. Situasi semakin memanas ketika video tersebut terus beredar tanpa henti. Di TikTok, potongan klip itu diiringi berbagai musik latar dramatis, menambah kesan serius pada pernyataan yang sebelumnya mungkin dianggap hanya lelucon. Sementara di Twitter, utas-utas panjang bermunculan, menganalisis setiap kata yang diucapkan Gus Miftah dalam ceramah itu. Ia tak hanya dihujat, tetapi juga dijadikan simbol dari apa yang mereka sebut sebagai kesombongan tokoh agama. Di sisi lain, ada yang mulai mempertanyakan peran media sosial itu sendiri. Beberapa pengguna mengingatkan bahwa Gus Miftah juga manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan. Kita semua pernah salah bicara. Apakah pantas kita menghakimi sedemikian rupa? Tulis seorang netizen, tetapi suaranya tenggelam di antara gelombang kritik yang lebih besar. Media online tidak ketinggalan memanfaatkan momen ini. Judul-judul artikel sensasional menghiasi berbagai portal berita, menambah panasnya situasi. Beberapa bahkan memuat komentar dari tokoh-tokoh lain yang turut menyayangkan pernyataan Gus Miftah. Seorang pendakwah harus lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata, ujar salah satu tokoh agama dalam sebuah wawancara yang kemudian menjadi viral. Di balik layar, Gus Miftah hanya bisa diam. Ia tahu, setiap kata yang ia ucapkan saat ini bisa memperburuk keadaan. Namun, diamnya dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian oleh sebagian besar netizen. Mengapa tidak ada klarifikasi? Apakah beliau merasa tidak bersalah? Tanya banyak orang di kolom komentar. Situasi ini semakin membuat jarak antara Gus Miftah dan para pendukungnya kian lebar. Hujan kritik itu tidak hanya menyentuh nama Gus Miftah, tetapi juga mengguncang reputasi lembaga-lembaga yang pernah mengundangnya. Beberapa pihak mulai mengambil langkah mundur, menjauhkan diri dari kontroversi ini. Poster-poster ceramahnya di acara mendatang perlahan dihapus dari media sosial, seolah keberadaannya kini menjadi beban. Di dunia maya, gemuruh kemarahan terus menggema, seakan tidak ada akhirnya. Media sosial, yang dahulu menjadi sarana Gus Miftah menyebarkan pesan dakwahnya, kini berubah menjadi medan perang yang melawan dirinya. Di tengah badai yang semakin besar ini, satu pertanyaan menggantung di udara. Apakah Gus Miftah mampu bertahan? Atau akankah reputasinya tenggelam oleh gelombang kritik yang tak berkesudahan? Hari yang dinantikan itu tiba, namun suasananya jauh dari semarak yang biasa. Masjid yang biasanya penuh oleh jamaah dengan keramaian di halaman dan antrean di tempat wudhu kini terasa sunyi. Di bawah langit yang mendung, hanya beberapa kendaraan terparkir di halaman, menggambarkan sepi yang begitu kontras dengan masa-masa kejayaan Gus Miftah. Di dalam masjid, pemandangan itu semakin menusuk hati. Kursi-kursi yang disiapkan untuk para jamaah sebagian besar kosong, hanya diisi beberapa orang yang duduk berjauhan. Suara angin yang berdesir melalui celah-celah pintu lebih mendominasi dibandingkan riuh, rendah pembicaraan jamaah seperti biasanya. Gus Miftah berdiri di depan mimbar, mencoba tersenyum meski hati kecilnya bergolak. Setiap langkah Gus Miftah menuju podium terasa berat. Biasanya, ia melangkah dengan percaya diri, disambut antusias oleh jamaah yang sudah menantinya. Tapi kali ini, tatapan kosong dari kursi-kursi yang tak terisi menjadi pemandangan yang menghantui. Ia menyapa jamaah yang hadir dengan suara lirih, mencoba menutupi kesedihannya di balik nada hangat yang menjadi ciri khasnya. Saat memulai ceramah,
Gus Miftah mencoba menatap para jamaah yang duduk di hadapannya. Wajah-wajah yang hadir tampak penuh simpati, namun jumlah mereka yang sedikit tak bisa diabaikan. Di sudut pandangannya, ruang-ruang kosong di masjid itu seperti sebuah pengingat pahit atas badai kontroversi yang tengah ia hadapi. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa terbungkus oleh beban. Gus Miftah berbicara tentang keikhlasan dan ujian hidup, tema yang seolah ia tujukan untuk dirinya sendiri. Namun, tidak seperti biasanya, ceramahnya kali ini terasa lebih lambat, seolah ia sedang berjuang untuk tetap berdiri di tengah arus kesedihan yang menghantamnya. Sementara itu, para jamaah yang hadir mencoba menyimak dengan saksama. Mereka yang datang adalah mereka yang masih percaya pada Gus Miftah, meski jumlahnya kini bisa dihitung jari. Tapi bahkan di antara mereka, ada yang tak bisa menyembunyikan raut wajah penuh pertanyaan, mungkin mencoba memahami bagaimana kontroversi ini bisa terjadi. Gus Miftah tak bisa menghindari kenyataan bahwa kehadiran mereka yang sedikit adalah sebuah pesan. Sebuah peringatan bahwa kepercayaan yang pernah ia bangun bertahun-tahun kini terguncang hanya karena satu kesalahan kecil yang menjadi besar di tengah sorotan publik. Ia berbicara, tetapi pikirannya melayang, bertanya-tanya apakah ia masih layak untuk berdiri di mimbar ini. Di akhir ceramah, Gus Miftah mencoba memberikan senyum terakhir kepada para jamaah. Tetapi, saat ia menutup acara dengan doa, suaranya terdengar sedikit bergetar. Sebuah isak kecil terlepas tanpa bisa ia tahan. Jamaah yang hadir hanya bisa terdiam, merasakan ketulusan sekaligus kesedihan dari seorang pendakwah yang sedang menghadapi badai. Setelah acara selesai, Gus Miftah duduk sendirian di sudut masjid. Ia menatap kosong ke arah kursi-kursi yang tak terisi, seolah mencari jawaban di sana. Keheningan yang menyelimuti masjid terasa begitu menusuk, mengingatkan bahwa tidak ada yang abadi, termasuk kepercayaan publik yang dulu begitu kuat. Hari itu, pengajian Gus Miftah menjadi saksi bisu dari dampak sebuah kontroversi. Masjid yang pernah menjadi simbol keberhasilannya kini berdiri sebagai pengingat bahwa perjalanan dakwahnya sedang berada di titik terendah. Namun, di tengah kesunyian itu, terselip harapan kecil. Mungkin dari sini, ia bisa bangkit dan memperbaiki semuanya, meski jalannya pasti tidak mudah. Matahari sore yang redup mengintip dari balik jendela masjid, memberikan semburat cahaya lembut di ruang yang masih dipenuhi keheningan. Gus Miftah berdiri di depan jamaah yang hadir, memulai ceramah dengan suara yang berat. Sejak awal, ada getar dalam nada bicaranya, sebuah pertanda bahwa beban yang ia bawa begitu besar. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti pertempuran melawan dirinya sendiri. Gus Miftah berbicara tentang manusia sebagai makhluk yang tidak luput dari kesalahan. Ia mencoba menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna, termasuk dirinya. Namun, di balik penjelasan itu, raut wajahnya memperlihatkan perasaan bersalah yang begitu mendalam. Saudara-saudaraku, izinkan saya bicara dari hati, ucapnya, suaranya mulai serak. Beberapa jamaah mengangkat kepala, fokus pada figur yang biasanya penuh semangat itu. Namun kali ini, Gus Miftah tampak rapuh, seperti seseorang yang sedang menanggung beban yang lebih besar dari yang ia mampu pikul. Di tengah ceramahnya, Gus Miftah tiba-tiba berhenti. Ia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangannya, dan suara isakan mulai terdengar. Jamaah yang hadir terdiam, sebagian terkejut, sebagian lagi tergerak oleh kejujuran emosi yang terpancar di depan mereka. Tangis itu bukan tangis biasa, itu adalah luapan rasa bersalah dan penyesalan yang telah lama ia pendam. Saya hanya manusia biasa, katanya dengan suara yang patah-patah, mohon maaf jika kata-kata saya melukai hati. Kalimat itu diucapkan dengan nada yang penuh ketulusan, membuat suasana masjid yang sudah hening semakin syahdu. Beberapa jamaah terlihat menyeka mata mereka, terharu dengan kejujuran yang jarang ditunjukkan oleh seorang tokoh besar seperti Gus Miftah. Tangisan itu berlangsung beberapa menit, namun terasa seperti waktu berhenti. Dalam setiap isaknya, ada pesan bahwa ia benar-benar menyesal atas apa yang terjadi. Saya tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun, lanjutnya setelah mencoba menguasai diri.
Tetapi, saya sadar, ucapan saya telah melukai banyak hati, dan untuk itu saya mohon ampun kepada Allah dan maaf kepada semua pihak. Gus Miftah lalu mengangkat wajahnya, menatap jamaah dengan mata yang memerah dan sembab. Saya berharap, dari lubuk hati yang paling dalam, kita semua bisa belajar dari kejadian ini. Termasuk saya, yang diberi amanah untuk berbicara di depan kalian. Kata-katanya sederhana, namun penuh makna, seperti janji untuk memperbaiki dirinya ke depan. Beberapa jamaah mencoba menyemangati Gus Miftah dengan senyum kecil dan anggukan. Ada yang berkata lirih, "Jika kami tetap mendukung panjenengan, Gus," sebagai tanda bahwa meskipun badai kontroversi belum reda, masih ada hati-hati yang memilih untuk tetap berdiri di sisinya. Tangis itu bukan sekadar luapan emosi, tetapi juga momen refleksi mendalam. Di balik air mata yang jatuh, Gus Miftah menyadari bahwa perjalanannya sebagai pendakwah tidak hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang memahami dampak dari setiap kata yang ia ucapkan. Hari itu, ia belajar bahwa sebuah kesalahan bisa menjadi pelajaran berharga jika dihadapi dengan hati yang terbuka. Saat acara berakhir, Gus Miftah meninggalkan mimbar dengan langkah yang berat namun lebih tenang. Isak tangisnya mungkin telah berhenti, tetapi jejaknya tetap tinggal di hati para jamaah yang hadir. Tangisan itu menjadi simbol bahwa ia adalah manusia biasa yang sedang berusaha untuk bangkit dari kesalahan, dan dalam proses itu, ia telah menyentuh hati banyak orang dengan kejujurannya. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan semburat jingga, ketika para jamaah yang tersisa mendekati Gus Miftah. Meski jumlah mereka tidak seberapa, kehadiran mereka membawa kehangatan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di tengah badai kritik dan kesepian masjid yang terasa menyesakan, mereka adalah bukti nyata bahwa masih ada hati yang percaya pada niat baik seorang pendakwah yang sedang diuji. Seorang ibu tua dengan langkah gemetar mendekati Gus Miftah, tangannya menggenggam erat tasbih kecil. Air matanya jatuh tanpa henti saat ia berkata, Gus, panjenengan tetaplah guru kami. Semua manusia bisa salah. Jangan berhenti berdakwah." Kalimat sederhana itu membuat Gus Miftah kembali terisak, menyadari bahwa masih ada yang memandangnya sebagai pembimbing meski dunia luar seakan menjauh. Di sudut masjid, seorang pemuda dengan pakaian sederhana terlihat menahan tangis. Ia akhirnya mendekat, menyentuh bahu Gus Miftah dengan penuh hormat. "Gus, saya di sini karena ceramah panjenengan yang dulu pernah menguatkan saya saat hidup terasa sulit. Hari ini, giliran saya yang ingin menguatkan panjenengan," ucapnya lirih. Kata-kata itu menyentuh setiap orang yang mendengarnya, menciptakan suasana haru yang tak terlukiskan. Jamaah lain, seorang pria parubaya, berdiri dan berbicara dengan suara tegas namun penuh emosi. "Kita tidak akan meninggalkan Gus hanya karena satu kesalahan. Dakwah panjenengan sudah banyak mengubah hidup kami. Kami yakin, ini adalah ujian yang akan membuat Gus semakin kuat." Pernyataan itu disambut dengan anggukan dan doa pelan dari jamaah yang hadir, menguatkan bahwa solidaritas mereka tidak goyah meski badai menerjang. Beberapa jamaah mulai mendekati Gus Miftah, satu persatu menyampaikan dukungan dengan kata-kata sederhana namun penuh makna. Seorang remaja perempuan bahkan memberikan selembar kertas kecil dengan tulisan tangan, berisi doa untuk Gus Miftah. Ia berkata, Gus, ini doa yang saya tulis sendiri. Semoga Allah selalu melindungi panjenengan." Gus Miftah menerima kertas itu dengan tangan bergetar, matanya kembali basah oleh air mata. Di antara mereka yang hadir, ada pula seorang bapak tua yang membawa serta cucunya. Dengan suara bergetar, ia berkata, Gus, jangan pernah berhenti. Hidup ini penuh ujian, tapi kami tetap di sini karena kami tahu panjenengan tulus. Cucu saya ini belajar banyak dari ceramah panjenengan. Jangan biarkan kami kehilangan panutan." Kata-katanya terasa seperti angin sejuk di tengah kegundahan yang melingkupi hati Gus Miftah. Suasana masjid yang tadinya terasa kosong perlahan berubah menjadi hangat. Meski ruang-ruang kosong masih terlihat jelas, energi dari jamaah yang setia menciptakan suasana berbeda.
Mereka berbicara dengan lembut, menyampaikan doa dan harapan. Tidak ada kebisingan, hanya dukungan yang tulus dan tanpa pamrih. Dalam keheningan itu, Gus Miftah kembali berdiri. Kali ini, ada senyum kecil di wajahnya, meski air mata masih membekas di pipi. Ia berkata dengan suara yang lebih tenang, "Terima kasih atas kehadiran dan dukungan kalian. Saya bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Doa kalian adalah kekuatan terbesar saya." Para jamaah membalas dengan anggukan dan ucapan, Amin." Sebuah doa bersama pun dipanjatkan, dipimpin langsung oleh Gus Miftah. Dalam doa itu, ia memohon ampunan dan petunjuk, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk semua yang hadir. Suasana menjadi hening dan hikmat, seolah setiap kata dalam doa itu membawa harapan baru. Hari itu, meski jumlah jamaah yang hadir sedikit, kehadiran mereka membuktikan bahwa kepercayaan tidak sepenuhnya hilang. Mereka adalah penanda bahwa tidak semua orang menyerah pada opini publik. Dalam hati Gus Miftah, kehangatan dari jamaah yang tetap setia menjadi penyemangat untuk terus melangkah, meski jalan di depannya masih penuh tantangan. Di media sosial, perdebatan mengenai Gus Miftah masih bergulir dengan intensitas yang berbeda-beda. Setiap unggahan, setiap komentar, menjadi panggung baru bagi opini yang saling berseberangan. Beberapa netizen menerima permintaan maaf Gus Miftah dengan tangan terbuka, menganggapnya sebagai bentuk penyesalan yang tulus. Manusia tidak luput dari kesalahan, Gus sudah meminta maaf. Kita harus memberi kesempatan untuk belajar, tulis salah satu pengguna Twitter. Namun, tak sedikit pula yang tetap bersikeras bahwa permintaan maaf Gus Miftah tidak cukup. Mereka menganggap kata-katanya yang dulu begitu merendahkan pekerjaan orang lain sulit untuk dimaafkan begitu saja. Permintaan maaf tidak bisa menghapus luka yang sudah ia buat, tulis akun dengan pengikut ribuan. Diskusi di kolom komentar tersebut semakin memanas, saling menyanggah antara pendukung dan pengkritik. Beberapa netizen memberikan dukungan penuh kepada Gus Miftah, menyoroti bahwa setiap manusia berhak untuk berubah. Orang yang meminta maaf menunjukkan bahwa mereka sadar akan kesalahan. Tidak ada yang sempurna, tulis akun lain di Facebook. Komentar ini mendapat banyak tanggapan setuju, membentuk kelompok yang percaya bahwa Gus Miftah layak diberi ruang untuk memperbaiki diri. Namun, tak sedikit pula yang menggunakan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan kritik pedas. Gus Miftah cuma pura-pura meminta maaf. Lihat saja, setelah ini semua berlalu, ia akan kembali dengan gaya ceramah yang sama, tulis seorang pengguna Instagram dengan akun anonim. Komentar ini disukai dan dibagikan oleh ratusan orang, memperlihatkan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap niat Gus Miftah. Di sisi lain, ada pula netizen yang mencoba menjadi jembatan antara kedua kubu. Mereka menulis utas panjang yang berisi analisis mendalam, menegaskan bahwa setiap kontroversi adalah peluang untuk belajar dan memperbaiki diri. Kita tidak bisa hanya melihat permintaan maaf, tetapi juga tindakan yang akan dilakukan ke depannya, tulis salah satu warganet. Pandangan ini mencoba menciptakan dialog yang lebih konstruktif meskipun tetap tidak mudah diterima oleh semua pihak. Sementara itu, beberapa selebriti dan tokoh publik mulai angkat suara, memberikan pendapat mereka tentang kontroversi Gus Miftah. Beberapa memberikan kritik yang tajam, sementara yang lain memilih untuk mendukung dengan lebih netral. Di kolom komentar, perdebatan pun tak bisa dihindari. Ini saatnya belajar dari kesalahan. Semua yang terjadi adalah ujian bagi kita semua, kata salah seorang influencer yang memiliki pengaruh besar. Media sosial menjadi arena di mana berbagai sisi cerita bersinggungan. Tagar Gus Miftah tetap bertahan di tren, walau intensitas pembicaraan mulai menurun. Beberapa yang mendukung memberikan penguatan bahwa Gus Miftah tidak hanya bertanggung jawab atas ceramahnya, tetapi juga pada tindakan yang akan ia ambil untuk membuktikan niat baiknya. Namun, di sisi lain, beberapa warganet merasa bahwa dampak dari kontroversi ini telah melebar ke banyak aspek. Gus Miftah adalah simbol dari ketokohan agama. Dia tidak hanya berbicara untuk dirinya sendiri,
tetapi untuk komunitas yang lebih luas. Apa yang ia ucapkan berpengaruh besar, tulis salah satu pengguna Twitter yang mengkritisi dampak luas dari ucapannya. Setiap komentar, baik positif maupun negatif, menciptakan ruang diskusi yang tak berujung. Di tengah hujan tanggapan, Gus Miftah mencoba untuk tetap berdiri dengan kepala tegak. Meskipun tidak semua orang memaafkan, ia tetap memilih untuk berdiam sejenak, meresapi setiap kritik yang datang, demi menemukan jalan yang benar di tengah gelombang opini yang beragam. Kontroversi yang melanda Gus Miftah menjadi cerminan bagi setiap orang, terutama figur publik, tentang pentingnya menjaga ucapan. Setiap kata yang diucapkan memiliki bobot, terlebih bagi mereka yang berperan sebagai panutan atau pembimbing. Dalam era media sosial yang serba cepat, setiap kalimat bisa dengan mudah tersebar luas dan menimbulkan dampak yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Gus Miftah menyadari hal ini dengan baik. Permintaan maaf yang ia sampaikan bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi juga refleksi dari tanggung jawab yang ia emban sebagai seorang tokoh masyarakat. Ia tidak hanya meminta maaf atas kesalahannya, tetapi juga mengakui bahwa kesalahan tersebut bisa berdampak pada banyak orang, termasuk mereka yang telah mempercayainya selama bertahun-tahun. Setiap refleksi yang muncul di media sosial maupun diskusi publik mengingatkan kita bahwa dampak kata-kata bisa bertahan lama. Figur publik seperti Gus Miftah harus lebih berhati-hati, tidak hanya dalam memilih kata, tetapi juga dalam memahami konsekuensi dari setiap ucapan yang mereka lontarkan. Setiap ceramah atau pernyataan bukan hanya sekadar suara di tengah keramaian, tetapi bisa menjadi tonggak perubahan atau sumber konflik yang mendalam. Gus Miftah menunjukkan sikap yang bijak dengan mengakui kesalahan dan mengajukan permintaan maaf secara terbuka. Dalam beberapa momen yang penuh emosi, ia menempatkan dirinya di posisi yang lebih rentan. Tetapi dalam konteks itu, justru terlihat bahwa keberanian untuk mengakui kesalahan jauh lebih mulia daripada tetap mempertahankan ego. Momen tersebut mengajarkan kita bahwa terkadang kejujuran bisa menjadi kekuatan terbesar. Dalam dunia di mana media sosial seringkali memperbesar segala kesalahan, tindakan yang tulus untuk mengakui kesalahan justru menjadi kunci untuk menjaga integritas dan mendapatkan kembali kepercayaan. Gus Miftah telah menyampaikan bahwa tidak ada yang sempurna, dan setiap manusia berhak untuk belajar dari kesalahan. Selain itu, kontroversi ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas. Kita diajak untuk lebih kritis dalam menilai figur publik, tidak hanya berdasarkan popularitas atau reputasi semata, tetapi juga pada bagaimana mereka merespons ketika menghadapi tantangan atau kesalahan. Gus Miftah telah memberikan contoh bahwa kesalahan bisa menjadi awal dari perubahan positif jika dihadapi dengan sikap yang dewasa. Refleksi ini juga mengajak kita untuk memahami bahwa ucapan tidak bisa diambil kembali. Dalam dunia digital yang mengabadikan setiap detik peristiwa, penting bagi kita semua untuk lebih bijak dalam berkomunikasi. Figur publik, terutama, harus menjadi contoh bagaimana kata-kata harus disampaikan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Kontroversi ini menjadi pembelajaran kolektif, bahwa setiap orang, terlepas dari posisi dan pengaruhnya, memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga ucapan agar tidak melukai hati siapapun. Gus Miftah, dalam ketulusannya, menunjukkan bahwa sikap terbuka dan tanggung jawab adalah elemen kunci dalam menjaga hubungan yang sehat dengan masyarakat. Di tengah berbagai reaksi yang terus berlanjut, Gus Miftah tetap berdiri, menunjukkan bahwa ia tidak hanya belajar dari kesalahan, tetapi juga berkomitmen untuk terus memperbaiki diri. Setiap langkah yang ia ambil sekarang adalah bagian dari perjalanan panjang menuju pembelajaran dan kedewasaan yang lebih dalam. Dalam setiap kata dan perbuatannya, terlihat sebuah refleksi yang mendalam tentang bagaimana menjadi manusia yang lebih baik. Dengan demikian, kontroversi ini tidak hanya mengajarkan Gus Miftah, tetapi juga seluruh masyarakat untuk lebih memahami pentingnya menjaga ucapan dengan penuh kesadaran. Di akhir perjalanan ini, bukan hanya Gus Miftah yang belajar, tetapi kita semua, sebagai khalayak yang memiliki andil dalam menilai dan mendukung perubahan yang positif. Dengan kerendahan hati, Gus Miftah berdiri di hadapan jamaah yang hadir, memohon kesempatan untuk kembali memperbaiki hubungan yang sempat renggang. Kontroversi yang mengiringi langkahnya menjadi pelajaran berharga,
tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua pihak yang terlibat. Ia menyadari bahwa setiap langkah yang diambil harus dibarengi dengan niat yang tulus dan hati yang bersih. Segala hal yang terjadi adalah ujian dari Allah, ucap Gus Miftah dengan suara lembut, tetapi penuh keyakinan. Saya tidak ingin kesalahan ini menjadi penghalang untuk kembali memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan dengan kalian semua. Kata-katanya mengandung harapan yang mendalam, bahwa di tengah segala kesulitan, masih ada ruang untuk berdamai dan belajar. Jamaah yang hadir tampak mendengarkan dengan seksama. Beberapa masih mengusap matanya yang sembab, sementara yang lain memberikan anggukan tanda dukungan. Gus Miftah menyadari bahwa perjalanan untuk mendapatkan kembali kepercayaan tidaklah mudah, tetapi tekadnya untuk berubah semakin kuat dengan setiap dukungan yang ia terima. Sebagai manusia biasa, saya tidak lepas dari kesalahan, lanjut Gus Miftah. Namun, saya berjanji untuk terus berusaha menjadi lebih baik, bukan hanya untuk diri saya, tetapi untuk semua yang telah mempercayai saya selama ini. Suaranya menenangkan, seperti alunan doa yang mengantarkan harapan baru untuk masa depan yang lebih baik. Harapan Gus Miftah tidak hanya sekadar meminta maaf, tetapi juga untuk menjalin kembali komunikasi yang sehat dengan umat. Ia mengungkapkan bahwa setiap langkah yang diambil ke depan harus dipenuhi dengan tindakan nyata, bukan hanya kata-kata semata. Kita semua belajar dari kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi kita bisa belajar untuk menjadi lebih baik, ditambahnya dengan nada tulus. Para jamaah yang hadir memberikan tanggapan penuh kehangatan. Beberapa mulai beranjak dari kursi mereka, berdiri bersama-sama, memberikan dukungan nyata. Meski jumlah yang hadir masih terbatas, semangat yang terpancar membuat suasana masjid terasa penuh dengan cinta dan pengertian. Gus Miftah mengakhiri ceramahnya dengan sebuah doa, meminta kepada Allah agar dibimbing untuk menjalani setiap langkah dengan bijak. Semoga kita semua terus diberi kekuatan untuk memperbaiki diri dan menjadikan setiap kesalahan sebagai pembelajaran yang mendekatkan kita kepada kebaikan, ujarnya dengan suara yang semakin tenang. Tidak hanya doa, tetapi juga tekad kuat untuk memperbaiki segala kesalahannya. Gus Miftah berharap bahwa umat yang hadir bisa melihat niat baik di balik setiap langkah yang diambilnya. Ia ingin meyakinkan bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah untuk membawa kebaikan, bukan untuk menambah luka di hati siapapun. Dalam keheningan setelah doa, Gus Miftah menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada jamaah yang masih setia mendampinginya. Terima kasih atas dukungan dan pengertian kalian. Saya tidak pernah meremehkan cinta yang kalian berikan, katanya dengan suara lembut. Hari itu, Gus Miftah meninggalkan masjid dengan hati yang lebih tenang. Kontroversi mungkin belum sepenuhnya mereda, tetapi harapannya tetap ada. Bahwa dari setiap kesalahan, akan lahir pelajaran yang mendalam, dan dari setiap kekeliruan, akan tumbuh kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.